Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 125. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada episode sebelumnya, Muchen sudah mengunci tubuh Dharma dari Kinbei agar dirinya bisa menyerang hingga sosok Kinbei benar-benar kalah. Kinbei yang melihat gerakan Muchen memilih untuk tidak panik meskipun wajahnya saat ini sudah sangat pucat. Kinbei pun segera membentuk sebuah segel di tangannya hingga akhirnya membuat tangan Sura yang awalnya hancur berkeping-keping mulai kembali terbentuk hingga meraung menuju ke arah tubuh abadi Matahari Agung. Meskipun serangan kali ini tidak terlalu kuat, namun seharusnya menjadi serangan terakhir yang mereka berdua layangkan. Serangan lingkaran cahaya naga dan juga gajah saat ini mulai mengenai tubuh Dharma Arhat milik Kinbei. Namun serangan ini hanya berhasil memotong separuh tubuh Dharma itu. Di sisi lain, serangan telapak tangan Sura juga telah mulai menghantam tubuh abadi Matahari Agung dengan begitu kerasnya, yang pada akhirnya membuat tubuh abadi Matahari Agung mulai terlempar ke belakang. Jejak serangan dari telapak tangan itu mulai terlihat di tubuh abadi Matahari Agung. Bahkan hal ini juga membuat seteguk cairan merah dimuntahkan dari dalam mulut Muchen. Keadaan yang sama juga dialami oleh Kinbei. Bahkan keadaan dari pemuda itu jauh lebih parah. Meskipun kelelahan, Muchen memutuskan untuk melayangkan serangan kembali ke tubuh Dharma milik Kinbei. Melihat hal seperti ini, Kinbei ingin kembali melayangkan serangan, namun karena kondisinya yang tidak menguntungkan, tubuh Dharmanya mulai terkena pukulan tepat di bagian dada. Serangan yang cukup kuat ini akhirnya benar-benar membuat tubuh Dharma milik Kinbei mencapai batasnya dan hancur menjadi debu. Hal ini membuat Kinbei terlempar sampai menabrak batu di belakangnya dengan sangat keras, dan kemudian dia mengeluarkan cairan merah serta luka yang parah. Kemenangan ini jelas di luar prediksi dari setiap orang. Meskipun keadaannya dari Muchen sendiri juga terluka, tapi dia tetap menjadi pemenangnya. Dan kemudian Muchen memutuskan untuk kembali ke sisi dari penguasa wilayah Daluo untuk melaporkan jika dia sudah menyelesaikan perintah yang diberikan. Melihat Muchen yang mengarah ke pasukan alam Daluo, mereka semuanya jelas terkejut karena pemuda itu benar-benar bisa membawa kemenangan bagi alam Daluo. 3 komandan yang lain bahkan saat ini mulai tahu jika jarak antara dirinya dengan Muchen tampak semakin lebar. Dan 3 komandan yang dimaksud itu adalah Su King serta yang lainnya. Sorak-sorai kegembiraan mulai terdengar di pasukan istana Jiuyu karena kemenangan Muchen pada pertarungan melawan Kinbei. Kaisar Elang Langit dan juga Kaisar Tidur juga tidak menyangka jika pemuda yang dibawa kembali oleh Jiuyu merupakan seorang pemuda berbakat luar biasa yang memiliki potensi sangat besar. Bahkan penguasa wilayah alam Daluo berkata jika Muchen pasti akan menjadi seorang jenius sejati di masa depan nanti. Keadaan yang berbeda terjadi di wilayah 100 pertempuran. Saat ini tidak ada satu orang pun yang merasa senang dengan hasil yang ada. 3 kaisar itu awalnya begitu yakin jika perang ketiga atau pertempuran ketiga antara Muchen dan juga Kinbei pasti akan dimenangkan oleh pihak mereka, sehingga dengan mudah mereka mengusulkan hadiah yang begitu besar. Namun siapa sangka kemunculan dari komandan baru yang bernama Muchen justru membuat mereka mengalami sebuah kekalahan yang sangat telak dan juga memalukan. Membayangkan 1 juta cairan spiritual tertinggi dan juga penyerahan 1000 kota yang harus mereka lepaskan sebagai hadiah tentu membuat mereka merasa sangat berat dan juga tidak rela. Tidak lama kemudian penguasa wilayah alam Daluo mulai tertawa. Dia juga mengatakan, 3 pertarungan ini sudah berakhir. Alam Daluo kita telah menang sebanyak 2 kali. Maka aku akan meminta kalian segera menyiapkan hadiah yang sudah dijanjikan sebelumnya. Mendengarkan kata-kata seperti ini, jelas para penguasa wilayah 100 pertempuran tidak senang. Saat ini tatapan mata dari Kaisar Changjian yang merupakan pemimpin dari surga welas asih yang agung mulai mengarah pada Liu Tiandao
untuk meminta pertolongannya. Tapi orang tua itu tidak membalas tatapan mata dari Chang Jian dan malah melayangkan tatapan mata ke arah Mu Chen. Mu Chen yang menyadari tatapan mata seperti ini jelas merasakan ketakutan terhadap Liu Tiandao. Tak lama kemudian Liu Tiandao mulai tertawa dan berkata jika mereka telah mengakui kekalahan dan menepati janjinya. Mendengarkan hal seperti ini Chang Jian jelas hanya bisa pasrah. Karena jika dia membuat kesalahan, maka pemimpin wilayah alam Daluo pasti akan mengambil tindakan yang jauh lebih merugikan bagi orang-orang wilayah 100 pertempuran. Mata Liu Tiandao yang mengarah pada Mu Chen lagi, bahkan dengan berani dia meminta izin untuk bertanya kepada Mu Chen. Meskipun sedikit takut dan juga gugup, Mu Chen mulai mempersilahkan untuk bertanya. Liu Tiandao dengan cepat mengatakan jika setengah tahun yang lalu putranya juga pergi ke benua Sang untuk membeli sebuah gulungan 9 naga 9 gajah di dalam sebuah pelelangan. Namun sampai detik ini mereka menghilang. Bahkan para pengawal yang melindunginya juga ikut hilang. Tidak ada kabar. Setelah aku menyelidikinya, aku menemukan jika putraku tertindas di bawah bumi. Dan aku yakin jika hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah mencapai tingkat Supreme Bumi. Dan sekarang teknik ini berada di tanganmu. Apakah kau bisa memberikan sebuah penjelasan padaku? Mendengarkan kata-kata seperti itu jelas Mu Chen terkejut dengan kemampuan Liu Tiandao yang bisa mendeteksi keberadaan dari putranya. Dengan tetap mempertahankan sikap yang tenang, Mu Chen berkata jika teknik ini dia peroleh dengan keberuntungannya sendiri, lagi pula tidak mungkin baginya untuk mengambil atau menarik perhatian dari seorang di level Supreme Bumi atau penguasa bumi hanya untuk mengurusi apa yang menjadi masalahnya. Mendengarkan jawaban dari seorang Mu Chen, Liu Tiandao hanya tersenyum singkat sebelum akhirnya dia mulai memanggil seseorang untuk datang. Tak lama kemudian, 2 orang sosok mulai muncul. Salah satunya adalah Liu Ming, orang yang telah ditekan oleh ibu dari Lin Jing, yaitu Ling Qingsu. Melihat hal ini jelas Mu Chen merasa begitu kaget karena pemuda itu benar-benar bisa diselamatkan. Tak lama kemudian Liu Tiandao mulai bertanya pada Liu Ming, apakah dia mengenal Mu Chen. Dengan tawa yang begitu keras, dia mulai berkata jika dirinya memang mengenal Mu Chen. Bahkan pemuda itu juga yang sampai saat ini begitu sulit dia temukan. Mendengarkan hal seperti ini jelas semua orang menjadi tahu jika sebelumnya mereka sudah saling kenal, bahkan sepertinya Mu Chen telah menyinggung Liu Ming. Melihat hal ini orang-orang di wilayah 100 pertempuran jelas merasa senang. Namun berbeda halnya dengan wilayah alam Daluo. Raut wajah mereka semuanya menjadi tampak serius. Mereka yakin jika hal ini tidak ditangani dengan benar, maka akan menjadi musibah yang lebih parah daripada menerima kekalahan yang ada. Dengan lantang Liu Tiandao berkata, untuk menyelamatkan putraku, aku perlu menyewa begitu banyak orang kuat. Bahkan karena kejadian itu, putraku harus menderita konsekuensi yang membuat energi spiritualnya terbuang sia-sia dan dia telah menjadi orang cacat. Karena kau juga mengambil alih dalam kejadian, maka aku akan membuat energi spiritualmu juga cacat. Setelah selesai mengatakan hal seperti ini, Liu Tiandao mulai muncul di hadapan Mu Chen dan mengarahkan serangan menggunakan kipas giok. Melihat serangan yang datang, Mu Chen pun ingin membuka segel tangannya untuk melakukan perlawanan. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya mati hari ini. Namun tak lama sebuah jari giok menghentikan serangan yang dilayangkan oleh Liu Tiandao terhadap Mu Chen. Hal ini membuat Liu Tiandao segera mengambil langkah untuk mundur dan dengan cepat dia berkata, Liu Ming pernah berkata jika bersama Mu Chen ada seseorang perempuan cantik, aku yakin itu pasti dirimu. Iya, orang yang telah membantu Mu Chen kali ini adalah Jiuyu. Dan sekarang Mu Chen jelas bisa merasakan jika Jiuyu sudah mulai menahan emosinya yang begitu memuncak. Dengan cepat Liu Tiandao berkata pada penguasa wilayah alam Daluo untuk memberikan Jiuyu dan juga Mu Chen padanya.
Jika hal ini disetujui, maka dia akan memberikan hadiah sebanyak 2 juta cairan spiritual tertinggi. Dan selama perburuan besar, Istana Swantian juga berjanji tidak akan pernah mengganggu wilayah Alam Daluo. Mendengarkan tawaran seperti itu, beberapa penguasa wilayah Alam Daluo jelas merasa tertarik dengan hadiah yang diberikan. Hanya dengan menyerahkan Mu Chen dan juga Jiu Yu saja. Sementara Jiu Yu yang mendengarkan hal seperti ini jelas tahu seberapa kebencian Liu Tiandao pada dirinya dan juga Mu Chen. Mu Chen yang memikirkan kemungkinan terburuk segera berkata pelan pada Jiu Yu, "Jika terjadi hal yang merugikan, maka ayo kita lari sejauh mungkin." Tak lama kemudian penguasa Alam Daluo mulai berkata, "Sungguh penawaran yang begitu menggiurkan." Mendengarkan hal seperti ini, energi spiritual di dalam tubuh Mu Chen dan juga Jiu Yu langsung melonjak drastis dan ingin segera kabur. Tapi tak lama kemudian penguasa wilayah Alam Daluo meneruskan kata-katanya, "Tapi sayang sekali, aku menolaknya." Mendengarkan ucapan seperti itu jelas membuat semua orang sangat terkejut. Bahkan Mu Chen dan juga Jiu Yu yang telah bersiap untuk melarikan diri ini langsung terdiam kaku. Mereka semua jelas tidak menyangka jika penguasa wilayah Alam Daluo akan menolak penawaran yang begitu menguntungkan hanya demi melindungi seorang raja dan juga komandan kecil. Meskipun terkenal sangat kejam, saat ini penguasa wilayah Alam Daluo berkata jika dirinya hanya ingin melindungi siapapun yang berasal dari wilayahnya. Mendengarkan jawaban seperti itu, Liu Tiandao menjadi marah dan menganggap jika penguasa wilayah Alam Daluo telah memberinya sebuah penghinaan. Dan dengan marah, Liu Tiandao berkata, "Pemuda itu telah mencuri 2 harta karun dari tangan putraku. Bahkan dia juga meminta seseorang makhluk agung untuk menyegel putraku di bawah bumi, sehingga membuatnya kehilangan energi spiritual. Jadi jika aku ingin membalas dendam, bukanlah hal ini adalah suatu yang wajar." Dengan tegas penguasa wilayah Alam Daluo kembali mengatakan jika itu adalah suatu kebohongan. Dia yakin apabila Liu Ming adalah orang yang telah tergila-gila pada harta karun dan memanfaatkan para tetua untuk melenyapkan Mu Chen bersama dengan Jiu Yu. Melihat pembelaan seperti ini, dengan cepat Mu Chen berkata, "Jika Istana Swantian memang berani, maka pergilah ke alam bela diri dan bertemu dengan nyonya alam bela diri yang bernama Bibi Ling Qingsu, karena dialah yang telah menyegel putramu." Mendengarkan kata-kata seperti ini, jelas semua orang sangat terkejut karena pemuda itu mengenal nyonya alam bela diri yang bernama Ling Qingsu, istri dari Lindong. Liu Tiandao menatap Mu Chen dengan muram lalu berkata, "Omong kosong. Siapa kau sehingga berani mengundang nyonya dari alam bela diri yang bernama Ling Qingsu itu?" Liu Tiandao jelas merasa tidak mampu untuk melawan alam bela diri dari Lindong. Namun jika dilihat dari cara penindasan yang dilakukan pada putranya, maka hal ini sangat mungkin terjadi. Jika dia tidak bisa melawan alam bela diri, selama dia bisa menyingkirkan Mu Chen dan juga Jiu Yu, hal ini sudah cukup untuk melampiaskan kebencian. Liu Tiandao yang merasa pemimpin wilayah dari Alam Daluo tidak mau menyerahkan mereka berdua, dia mulai berinisiatif untuk mengambil sebuah tindakan. Tak lama kemudian sebuah cahaya spiritual mulai terarah pada Mu Chen dan juga Jiu Yu hingga membentuk sebuah penjara spiritual berupa bola cahaya. Menyaksikan hal seperti ini, ekspresi Mu Chen dan juga Jiu Yu berubah menjadi lebih serius hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menyerang penjara yang telah terbentuk dari cahaya itu. Namun siapa sangka penjara itu tidak bisa terguncang sedikit pun dengan serangan yang dilayangkan Jiu Yu dan juga Mu Chen. Melihat serangan ini, penguasa wilayah Alam Daluo mulai menjentikan jarinya. Seberkas cahaya pun meluncur dan kemudian pung mengenai penjara cahaya yang kemudian mulai retak hingga akhirnya meledak dengan keras. Adegan seperti ini membuat Liu Tiandao mulai membuka mulutnya hingga energi spiritual yang ada di sekitar sekarang terserap ke dalam tubuhnya. Energi ini pada akhirnya mulai berputar begitu cepat hingga muncul menjadi sebuah pedang raksasa dengan simbol-simbol kuno.
Setelah pedang itu terbentuk, Liu Tiandao mengarahkan serangan pedang raksasa ini kepada pemimpin wilayah alam Daluo. Bahkan pedang itu sekarang sudah begitu siap untuk melakukan tebasan yang keras. Pemimpin wilayah alam Daluo yang menyaksikan hal seperti ini memutuskan untuk juga membuka mulutnya. Energi yang berwarna gelap ini telah muncul di udara, dan kemudian energi ini mulai membentuk sebuah duri-duri yang cukup tajam dan terus tumbuh semakin membesar. Duri-duri ini pada akhirnya menjadi sebuah hutan berduri, menjerat pedang milik Liu Tiandao hingga tidak bisa berkutik lagi. Setelah berhasil mengurung pedang itu, dengan mudahnya penguasa wilayah alam Daluo menjentikan jarinya, dan duri-duri itu pun berubah menjadi seekor naga yang langsung menyerang pedang itu. Serangan ini pada akhirnya membuat duri yang ada mulai hancur lebur menjadi titik-titik cahaya yang langsung menyebar. Menyaksikan adegan seperti ini, Liu Tiandao mulai naik ke hadapan penguasa wilayah alam Daluo dan melayangkan tamparan menggunakan telapak tangannya dengan kekuatan yang cukup mengerikan. Penguasa wilayah alam Daluo memutuskan untuk juga melayangkan serangan telapak tangan miliknya. Pada akhirnya dua telapak tangan raksasa mulai bertemu di udara, dan kemudian menimbulkan gelombang yang sangat dahsyat hingga keduanya terdorong mundur. Hal ini juga membuat energi spiritual yang mengelilingi penguasa wilayah alam Daluo menghilang sehingga menampakkan wujudnya dengan jelas. Kali ini semua orang tidak menyangka apabila penguasa wilayah alam Daluo sebenarnya adalah seorang gadis kecil yang begitu cantik dan juga menggemaskan. Mu Chen yang menyadari jika gadis itu adalah Mandala jelas tidak percaya. Pantas saja gadis ini bisa keluar masuk dengan sangat mudah di dalam kolam Daluo. Bahkan dengan mudah dia menolong dirinya dan juga Jiuyu. Saat ini Mandala tidak ingin menjelaskan apapun untuk kegaduhan yang ada di alam Daluo. Bahkan Kaisar Elang Langit dan juga Kaisar Mata Roh juga heran kenapa gadis kecil ini bisa menjadi seorang pemimpin wilayah. Sekarang hanya Kaisar Tidur yang tidak merasa heran dengan kemunculan Mandala, karena sebelumnya dia sudah melihat wajah dari gadis itu. Tak lama kemudian Mandala pun mulai berkata, "Liu Tiandao, usahamu hari ini akan sia-sia karena aku tidak akan pernah membiarkanmu membawa Mu Chen. Aku sarankan padamu untuk segera pergi dari sini sehingga tidak membuang-buang waktumu." Tatapan mata Liu Tiandao menjadi jauh lebih muram. Dia sangat tahu apabila kekuatan Mandala saat ini berada di atasnya, sehingga jika dia memaksakan untuk melawan, maka bisa menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan. Liu Tiandao pun segera berkata, "Aku akan mengingat apa perkataan dari penguasa wilayah alam Daluo hari ini, dan aku harap kau akan tetap tangguh selama perburuan besar." Mendengarkan kata-kata seperti itu, para kaisar jelas tahu jika di dalam perburuan besar nanti istana Suantian pasti akan menimbulkan sebuah kerusuhan. Di sisi lain, orang yang berada di sisi dari Liu Ming mulai maju untuk menemui Mu Chen, dan dengan cepat dia berkata, "Mu Chen, sepertinya saat ini orang teratas di generasi muda alam Daluo adalah dirimu." Mu Chen yang mendengarkan perkataan seperti ini langsung menoleh, dan dia mulai menyadari jika pemuda itu adalah kakak Liu Ming yang bernama Liu Yan. Dengan santai, Liu Yan kembali berkata, "Selamat bertemu di perburuan langit naga dan Phoenix alam utara beberapa bulan ke depan." Mu Chen saat ini begitu sadar jika Liu Yan memiliki kekuatan berkali-kali lipat lebih kuat jika dibandingkan dengan Liu Ming. Namun dia mencoba untuk tidak takut dan yakin jika Liu Yan ke depannya akan kalah dan hanya menjadi batu loncatan bagi Mu Chen saja. Tak lama kemudian Liu Tiandao dan juga pasukannya memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Menyaksikan hal itu, Mandala hanya bisa mendengus dengan kesal, dan dia segera meminta pada Pak Tua Chang Jian yang merupakan pemimpin dari surga welas asih yang agung untuk memberikan hadiah dalam waktu 3 hari.
Setelah mengatakan kata-kata seperti itu, Mandala memutuskan untuk segera kembali ke alam Daluo yang kemudian diikuti oleh pasukan yang lainnya. Menyaksikan kepergian pasukan alam Daluo Chang Jian dan juga pasukannya mulai menaruh dendam pada pemuda yang bernama Mu Chen. Karena kemenangan pemuda itu, mereka harus merelakan begitu banyak hadiah untuk diserahkan pada alam Daluo. Para pasukan wilayah 100 pertempuran berharap jika Mu Chen akan benar-benar dikalahkan oleh Liu Yan ketika pertandingan Surga Naga dan Phoenix pada saat itu dimulai. Kemenangan alam Daluo atas wilayah 100 pertempuran langsung menyebar dengan begitu cepat. Mereka tidak heran jika alam Daluo menang karena wilayah 100 pertempuran aslinya memang jauh lebih lemah. Mereka berani karena dorongan dari istana Suantian. Yang membuat mereka heran adalah komandan baru bernama Mu Chen yang berhasil mengalahkan Qin Bei. Padahal orang itu sudah terkenal dan kekuatannya telah memasuki tingkat keempat. Bahkan saat ini pertarungan antara Mu Chen dan juga Liu Yan yang akan terjadi ke depannya. Di dalam perburuan besar, kabar itu juga sudah menyebar. Mendengarkan hal-hal seperti ini, semua orang jelas merasa jika Mu Chen hanya arogan saja dan ingin memanjat ketenaran melalui Liu Yan. Di sisi lain, Mu Chen masih menikmati ketenangan yang ada setelah pertarungan kemarin. Dan kali ini keadaan dari istana Jiuyu begitu sibuk karena mengambil alih beberapa kota. Tapi berkat adanya Tang Bing, Mu Chen tidak perlu ikut andil dalam hal ini. Istana Jiuyu sekarang juga begitu dihormati di dalam alam Daluo. Bahkan istana Lang sekarang juga sudah tidak berani mengambil tindakan lagi atas istana Jiuyu. Hal ini jelas berkaitan dengan kinerja istana Jiuyu yang begitu luar biasa dan juga penguasa wilayah alam Daluo yang sangat begitu melindungi Mu Chen serta Jiuyu. Di belakang istana Jiuyu, Mu Chen mulai mencoba untuk membuka petir iblis hati Netherworld demi mempraktekkan sutra iblis hati tertinggi yang dia dapatkan dari jurang iblis petir. Mu Chen bisa mendengar begitu banyak petir yang melolong di dalam dirinya. Namun sayang sampai saat ini benih petir iblis hati masih belum juga terbentuk. Mu Chen mulai sadar jika sutra iblis hati tertinggi begitu sulit untuk dipraktekkan. Mu Chen pun memutuskan untuk melihat istana Jiuyu yang saat ini masih begitu ramai karena mereka mulai merekrut 4.000 orang untuk menjadi pengawal istana Jiuyu yang baru. Melihat hal seperti ini, pasti semua orang juga tahu jika istana Jiuyu berkembang dengan begitu cepat sejak kemunculan Mu Chen dan juga Jiuyu kembali. Ketika Mu Chen sedang mengamati perubahan dari istana Jiuyu, seorang perempuan cantik yang tidak lain merupakan Mandala ini mulai datang menemui Mu Chen. Mandala yang semakin mendekat, dia berkata, "Itu pasti petir iblis hati Netherworld." Melihat penguasa wilayah yang datang, Mu Chen langsung menundukkan kepalanya tanda hormat. Mandala yang melihat hal seperti ini langsung meminta Mu Chen untuk bersikap biasa saja seperti biasanya, seolah-olah dirinya adalah Mandala yang centil dan juga usil seperti masa lalu. Dengan sopan Mu Chen menganggukkan kepalanya dan dia mulai berkata, "Terima kasih banyak karena kau sudah mau membelaku dan juga Jiuyu." Mandala mendengarkan hal seperti ini langsung membalas, "Sudah kewajibanku untuk melindungi kalian. Lagi pula kalian sudah berkontribusi untuk memajukan alam Daluo." Dengan santai Mandala melambaikan telapak tangannya yang kemudian dia memberikan 200.000 tetes cairan spiritual tertinggi untuk Mu Chen sebagai hadiah untuk kemenangannya. Melihat hal seperti ini jelas Mu Chen sangat senang. Dia tidak menyangka jika Mandala akan memberikannya begitu banyak cairan spiritual tertinggi sebagai hadiah untuknya. Mu Chen pun memutuskan untuk menyimpan cairan itu ke dalam gelang giok penyimpanan miliknya. Sebelum akhirnya dia mengucapkan terima kasih banyak. Mandala langsung berdiri sebelum akhirnya dia berkata, 3 bulan lagi aku ingin kau mewakili alam Daluo di dalam pertarungan Surga Naga dan Phoenix. Aku yakin jika Liu Yan akan menghadapimu di sana, sehingga secara pribadi aku akan melatihmu. Jika sampai waktu itu kau masih belum memenuhi harapanku, maka aku akan langsung mendiskualifikasimu dari pertarungan yang ada. Setelah mengatakan hal seperti ini, Mandala langsung pergi meninggalkan Mu Chen dengan wajah
yang terlihat tercengang. Tidak disangka, penguasa wilayah alam Daluo yang tadinya adalah seorang kakek tua, ternyata itu hanyalah cangkang kosong yang di dalamnya adalah mandala seorang gadis kecil yang tidak disangka-sangka oleh Muzhen. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Pelatihan seperti apa yang akan diberikan Mandala kepada Muzhen untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat supaya dia bisa melawan Liu Yan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol Sob.